Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan mengadakan sebuah podcast menarik yang bertemakan mengenai seks pranikah yang terjadi karena dependensi moral seorang di kalangan remaja. Nah, teman-teman semua, pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, kita bersama dengan narasumber kita, Siti Amara. Nah, jadi teman-teman semua, kita akan membahas sebuah topik yang benar-benar menarik untuk dibahas, yaitu yang tadi, dependensi moral. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu dependensi moral? Kan bisa kita sebut dependensi moral itu adalah sebuah kemerosotan moral yang terjadi di kalangan baik itu remaja, mahasiswa, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur seperti anak-anak SD itu sudah terjadi kemerosotan moral ya kayak sudah terjadinya kenakalan remaja yang seharusnya mereka itu belajar tapi dalam segi akhlak pun mereka masih belum bisa menjadi uswah atau contoh. Mereka masih tersasar karena dependensi moral ini. Nah, oleh sebab itu, di sini kita akan membahas jauh lebih panjang lagi, jauh lebih melihat ke depan lagi, apa sih itu dependensi moral. Nah, menurut data yang saya baca, kemerosotan moral ini terjadi karena anak-anak itu kurang pengawasan dari orang tuanya. Nah, paling banyak dependensi moral ini terjadi yaitu seks pranikah nih teh. Seks pranikah menurut data dari BKKBN yaitu mengungkapkan bahwa 46% remaja 15 tahun sampai 19 tahun di Indonesia sudah berhubungan intim. Nah, teman-teman, masih dini banget, dan itu banyaknya mereka tuh hamil di luar nikah, sehingga banyak para ibu yang sudah menjadi ibu muda di usianya yang seharusnya masih belajar nih teh, belum menjadi seorang ibu, belum waktunya menjadi seorang ibu. Nah, kalau menurut teteh itu kenapa sih teh bisa terjadi dependensi moral khususnya seks di luar nikah ini? Kalau menurut saya pribadi ya, kan zaman sekarang itu kamu teknologi itu canggih banget ya. Nah, orang anak-anak zaman sekarang tuh pintar, saking pintarnya mereka tuh nggak bisa untuk nggak semua sih oknum tertentu yang nggak bisa mencari kayak yang baik mana, yang buruk mana. Jadi dengan adanya teknologi ini bukan mungkin banyak anak muda, anak sekolah yang menggunakan internet, media sosial itu dengan hal yang tidak baik. Contohnya kayak gini, banyak anak yang sekarang itu pacaran tapi belum pernah ketemu. Jadi Yang kenalnya tuh di Facebook, chat online gitu ya teh ya, gitu. Ya gitu yang paling apa ya serem sih, yang paling mengkhawatirkan itu banyak banget sekarang itu video-video atau film-film yang emang tidak sensor dalam adegan seperti itu, tanda kutip ya. Jadi itu dari situ mungkin ya mereka tuh mencontoh gitu. Ya kalau itu sangat penting ya, karena mau gimana pun anak itu harus dikontrol oleh orang tua segimanapun mereka umurnya gitu. Jadi menurut saya kayak gini tuh ini terjadi tuh karena pertama itu benar orang tua yang terlalu membebaskan si anak gitu ya. Yang kedua karena media sosial teknologi sekarang tuh benar-benar luas dan mereka si anak-anak tuh tidak bisa mencari itu. Jadi dependensi moral itu bukan seks bebas ya teh ya. Kan kita sering lihat sekarang ada yang namanya aplikasi Tinder, terus kayak apa sih teh yang cari jodoh lewat aplikasi, kan itu kayak aneh ya teh. Maksudnya kalau bagi saya gitu, kalau kita sering katanya pacaran tapi gak pernah ketemu, terus hanya lewat chat, apakah dia tahu kalau misalkan yang lawan bicaranya itu bukan laki-laki? Nah, bisa jadi gimana itu. Jadi aneh banget anak-anak zaman sekarang tuh kadang nyari pacar tuh lewat Facebook,
lewat aplikasi Instagram gitu atau ketemu langsung. Nah kalau kata teteh menurut pandangan Islam gimana sih teh kalau hal-hal tersebut terjadi gitu apalagi seks di luar nikah gitu, sampai seks di luar nikah. Udah pasti orang udah tahu ya kalau namanya pacaran itu dalam Islam itu nggak ada gitu, haram lah gitu, karena kan jangankan pacaran yang ketemu yang benar-benar mereka jalan kayak gitu, tapi kita chatan dengan lawan jenis tapi udah punya kayak iya aku deg-degan coba sama dia kayaknya udah suka deh kayak gitu, berarti itu tuh udah zina kan ya, udah zina hati kayak gitu. Dan kalau misalnya udah sampai basic bebas gitu itu udah, wah itu benar-benar udah parah sih mas Ben, karena kita chat dengan lawan jenis udah ada rasa kayak deg-degan, udah ada rasa suka kayak gitu aja tuh udah dosa, apalagi udah sampai tuh ngomong kayak gitu, emang miris banget sih. Kayak sekarang itu gimana ya, banyak orang-orang yang kayak gimana ya, banyak orang yang mencuekin sesuatu yang diharamkan kayak pacaran itu haram, tapi mereka tahu mereka menjalankan itu kayak gitu. Makanya intinya awal mulanya bisa terjadi seks bebas itu pasti awalnya dari pacaran kayak gitu. Jadi benar-benar pacaran tuh nggak baik banget ya kayak Nggak benar-benar kayak bisa menjerumuskan banget kayak gini aja. Kayak banyak yang bilang tuh kalau anak sekarang tuh katanya pacaran tuh buat nyemangatin ini, biar belajar ya gitu. semangat kayak Nah gitu. itu gimana tuh teh kayak pacaran tuh katanya kan buat kita lebih semangat. Jadi kalau misalkan katanya biar sholatnya ada yang ngingetin, ke masjid ada yang ngingetin, tahajud ada yang ngingetin, itu gimana ya teh? Ngingetinnya betul dalam konteks agama, dalam konteks beribadah sama Allah. Tapi kan diingetinnya bukan sama yang bukan mahram. Nah itu gimana tuh teh? Gimana ya, itu jelas-jelas salah sih. Kayak gini loh, kalau menurut saya tuh nggak tahu sih, karena emang saya kan belum pernah pacaran kali ya. Jadi nggak, kayak bingung sih kalau orang bilang itu kayak punya pacar tuh nyemangatin kita belajar gitu, nggak ada, kalau ada masalah kita keganggu kan sih. Jadi lebih nambah-nambah masalah kayak daripada ininya gitu. Karena menurut saya itu kayak kalau kita belajar, kita mahasiswa, kita pelajar itu ya udah, itu tuh dunianya kita tuh belajar, nggak usah kayak semangat nanti disemangatin. Kayak menurut saya tuh orang tua tuh udah penting buat kalau misalnya kita apa ya, kayak orang tua ngelatih anak buat buat belajar itu tuh udah penting. Kayak ngapain kita tuh harus kayak nyusahin kayak harus punya pacar dulu gitu biar semangat kayak gitu kan. Banyak kok orang yang berhasil belajar, ya banyak orang mahasiswa yang berhasil di dunia akademiknya, tapi mereka yang berpacar malah banyak yang nggak banyak juga sih. Yang saya dengar, yang saya baca tuh malah yang seorang yang fokus belajar tuh kayak nanti aja deh pacarannya, nanti aja sebelumnya fokus dulu buat belajar, buat ya karena terutama itu loh yang sekarang tuh kan kita tuh harus banget ya jadi kayak perempuan tuh kita harus perlu wawasan, karena nanti kita juga kan bukan di jadi kita tuh benar-benar belajar, harus belajar kayak gitu. Kalau misalnya terbagi harus mikirin pacar kita kayak gitu tuh menurut saya tuh enggak deh, enggak apa ya, enggak ngaruh, apalagi kalau misalnya pacaran tapi bilang sama dia ada yang ngingetin sama dia. Nah itu tuh kayak dia ngingetin aja tuh oke, ngingetinnya benar, ngingetin sholat, tapi kayak siapa dulu yang ngingetinnya, caranya salah, Caranya salah ya Teh. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang tuh mengatasnamakan agama, katanya ada pacaran yang halal. mana ada pacaran halal. Nggak ada ya guys, pacaran tuh dosa mau dalam bentuk hal apapun, walaupun nggak ketemu, tapi tetap chattingan. Kan ini ya teh ada terbagi beberapa zina, ada zina mata, zina tangan, ya zina hati, zina pikiran. Nah yang paling berat tuh udah sampai konteksnya zina berhubungan intim dengan sesama, bukan sesama jenis, dengan apa ya, dengan lawan jenis. Tapi sekarang Iya dengan sesama jenis itu
sekarang malah banyak juga tuh muncul LGBT, katanya juga di Bogor itu LGBT yang paling banyak di Indonesia. Iya, tercatat karena anak-anak Bogor tuh ada juga beberapa universitas yang memang udah tercap banyaknya LGBT gitu ya. Jadi benar-benar perempuan suka sama perempuan, tapi kalau yang perempuan tuh nggak kelihatan, lebih katanya laki-laki. Laki-laki kan kalau misalkan maaf dia kelakuannya kayak cewek dikit, itu kan udah kelihatan banget ya Teh ya. Jadi LGBT kan juga udah terjadi di Indonesia, kemerosotan moral itu salah satunya LGBT. Tapi yang paling penting ini sih Teh kan bebas gitu. Nah, selain yang kata Tete tadi, faktor orang tua, misalkan dia kayak orang tuanya udah strict parents. Nah, zaman-zaman sekarang kan anak gaul zaman sekarang tuh banyak strict parents gitu kan. Orang tua yang kang. Tapi ada tuh kayak anaknya di dalam introvert gitu. Tapi pas keluar tuh extrovert gitu. Nah, itu menurut Tete gimana? Salah orang tuanya atau salah anaknya gitu? Saya pribadi ya, saya tuh perlu, tapi dalam keadaannya levelnya maksudnya udah terlalu parah ya, saya anaknya udah dikasih marah-marah kalau kayak gitu malah bikin si anak tuh pengen memprovokasi, malah bikin anak tuh kayak jadi penasaran, jadi pengen membangkang kayak gitu menurut saya. Tapi menurut saya tuh peran orang tua tuh jangan hanya menjadi orang tua, Jadi sahabat ya Teh ya. jadi anak tuh jadi orang tuh perlu bersikap sebagai mestinya orang tua yang tegas, yang benar-benar mengontrol anak dengan cara itu si nyaman ya dia, kayak benar dijadikan sahabat dia anak tuh apa-apa tuh cerita. Kalau misalnya anak tuh udah punya stigma ke orang tuanya, karena orang tua tuh udah bisa deh walaupun orang tua gue tuh stigma banyak gitu, ini kalau dimarahin gak gitu. Nah kalau gitu kan balik lagi ke orang tuanya, cara mendidik mereka tuh gimana sama anaknya, mikir gitu kok buat Kayak gitu Teh ya. ya gitu. Jadi gimana orang tua tuh harus bisa menempatkan kayak oke bagus, menerapkan disiplin pada anak itu perlu, tapi dalam kadar dan dalam kebutuhan gitu harus bisa juga jadi teman sahabat dan orang tua gitu. Jadi nanti bisa punya apa ya orang tuanya, maaf gitu kadang tuh hanya dia tuh berpikiran bawah. Iya kan banyak kayak gitu kadang tuh anak zaman sekarang tuh bilangnya kayak orang tua gua mah dulu tuh kalau kayak gini jadul gitu, sebenarnya bukan orang tua kayak gua mah, tapi mungkin dia belum tahu aja cara gimana mau jadi bisa jadi pertemuan anak gitu lah. Ini zaman sekarang tuh udah banyak banget kan kayak pelatihan parenting, belajar parenting lewat Zoom yang kayak gitu banyak banget. Itu bagus sih buat orang tua tuh, jadi kayak apa ya, belajar parenting itu gak apa ya, gak harus anaknya ketika sebelum nikah kan banyak ya kayak gitu, banyak yang sebelum nikah udah diajarin. Menurut saya walaupun anaknya udah misalnya 20 tahun 17 tahun, tapi orang tua kalau orang tua merasa perlu, merasa harus belajar lagi gimana cara mendidik yang baik, itu perlu banget sih diadakannya apa ya, belajar parenting. Soalnya pasti pasti beda ya cara orang tua yang paham parenting yang baik dan memang parentingnya kayak ngelihat orang tuanya dulu kayak gitu. Nah, teman-teman di sekalian juga ya, jadi banyak banget dampak negatif, dampak yang buruk dari sekolah ini ya Teh ya. Yang saya baca sih ya, salah satu yang saya baca tuh kayak yaitu hamil luar nikah pasti yang membekas, yang paling mengenai dampak negatifnya adalah seorang perempuan ya Teh ya. Bagaimana tidak kan seharusnya dia masih dalam apa ya, jalur pelajar gitu, masih harus belajar, tapi udah menjadi seorang ibu di usia dini gitu, siap banget, iya lu siap banget mentalnya hancur, dikeluarkan dari sekolah di DO, lalu adanya penyakit kelamin, dan yang paling parah tuh ini HIV. Katanya kalau kita sering ganti-ganti pasangan sampai berhubungan intim itu kita bakal kena penyakit HIV/AIDS. Nah yang sampai sekarang para ilmuwan dunia pun nggak pernah nemu obat apa itu HIV/AIDS gitu, obat apa yang cocok buat nyembuhin si HIV ini, karena menurut saya itu bukan apa ya, cuma penyakit sih, itu kayak udah azab gitu ya. Allah ya, karena
komentar mana sih kalau misalnya udah sampai ke zina yang kemarin itu kayak benar-benar kesian ke anaknya juga kalau misalnya emang suka si cewek itu tuh kan maaf ya kalau zaman sekarang kadang tuh banyak menggunakan Oh iya ya teh penjaga ya. penjaga lah yang kayak gitu ya. Banyak juga yang kelepasan kayak gitu sampai hamil gitu. Kesian si anaknya gitu karena kalau dalam agama itu Allah yang amat hasil dari zina itu nasabnya nggak jelas. Jadi benar-benar yang bakal didedikasi perempuan ya kayak gitu. Jadi perempuan. Jadi gini teman-teman semua, singkatnya kalau Dekanisme ini bercetak bebas gitu. Kalau kalian sampai terjerumus, perempuanlah yang paling membekas. Kalau laki-laki itu dia bisa cari lagi yang baru. Dia nggak akan kelihatan kalau misalkan dia udah pernah berhubungan intim. Tapi perempuan itu bakalan kelihatan. Karena yang hamil itu perempuan dia kayak bukan laki-laki gitu. Jadi banyak ibu-ibu muda juga yang sekarang hamil belum nikah ketika melahirkan bayinya itu stunting. Iya, bayinya prematur stunting. Jadi stunting itu gizinya buruk. Terus ketika melahirkan meninggal dunia ibu dan anaknya gitu. Jadi banyak banget faktor yang benar-benar merugikan seorang perempuan ketika kita memilih untuk jalan zina lewat pacaran salah satunya. Jadi kalau menurut Teteh apa sih Teh yang bisa kita cegah supaya kita nggak terjerumus nih sama pacaran? Kan kita suka lihat misalkan suka boncengan, ih mau ya gitu kayak pacaran kayaknya enak ya teman-teman gitu. Ada yang jemput, ada yang nganter gitu. Kalau kita lagi pengen di vlog, ada yang dengerin curhatan kita ketika orang tua kita misalkan ada yang kerja gitu ya Teh. Orang tua kita pada sibuk, orang tua kita ada yang mungkin gak bisa ngeluangin waktunya buat kita, jadi kita punya teman gitu. Mereka salah satunya kalau punya pacar ya enak gitu, bisa ada teman chat, ada bisa video call, kalau mau tidur ada yang sleep call gitu lah saya. Jadi gimana sih teh buat menanggulangi supaya kita nggak terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut gitu. Sebenarnya nggak usah dikasih tahu anak-anak tahu tuh pada nanti kalau anak masih nanti kayak dampak negatif pacaran karena awalnya juga itu pasti dari pacaran kayak gitu. Jadi untuk kita terhindar dari hal itu kita harus memilih satu yang paling penting yang membentengi iman kita gitu. Satu itu paling penting ya mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah dekat dengan sang pencipta, kita nggak akan merasa sendiri. Kita nggak akan merasa kayak orang tua aku kerja, ayah sama ibu aku kerja sibuk, aku cerita ke siapa, aku ada masalah. Ya kita kan tahu dong. Kayak kita juga bisa loh nyalain orang tua yang kayak oke, emang mungkin salah ya kelihatannya kayak kerja gitu nggak meluangkan waktu. Tapi lihat dulu kalau emang keadaannya memaksa untuk orang tua kita kerja kedua-duanya ya kita harus menerima sebagai anak karena mereka kerja buat siapa lagi kalau kita. Jadi kita sebagai anaknya kita harus pahami orang tua, jangan minta orang tua itu pahami kita. Kan banyak ya anak sekarang tuh kayak orang tua itu kerja, orang tua itu sibuk, aku jadi bandel kayak gitu, soalnya aku nggak diperhatiin kayak gitu. Kalau kan orang tua harus tuh kayak sebagai anak orang tua yang berjuang berdua kayak gitu, mereka tuh harus melihat dulu kenapa orang tua kerja. Pertama itu kan tadi mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua kita harus apa sih hubungan kita kepada orang tua kita juga sebaik. Memang kalau punya orang tua yang sibuk itu susah ya nantinya. Tapi kan pasti lah yang namanya orang tua nggak mungkin benar-benar kayak nggak apa namanya nggak pulang ke rumah kayak gitu. Nggak mungkin apalagi seorang ibu ya. Bisa kok kita dengan kita jangan merahasiakan diri, kita cerita kalau misalnya ada apa, ada masalah, kalau emang pengen cerita namanya anak suka pengen apa ya cerita sama orang tua gitu.
minta waktu makan cepat orang tua kita, pasti tuh yang namanya orang tua itu pasti menyempatkan waktu berkasih. Jadi jangan jangan mencari pembenaran kayak pacaran soalnya nggak ada yang mau dengerin aku kayak gitu, kayak enggak sih, itu maksudnya itu salah sih, karena pacaran itu awal mulanya dari masalah yang paling besar, karena kayak zina yang paling besar itu berawal dari pacaran kan, jadi pokoknya jauh-jauhin deh kayak gitu. Ya jadi teman-teman semua, jadi kalau yang bisa saya simpulkan dari penjelasan dari Teh Amara gitu, gimana sih biar kita nggak terjerumus dalam seks nikah gitu. Yang pertama ya kita harus dekat dulu sama Allah gitu. Ketika kita udah merasa dekat sama Allah, yakin deh hati kita nggak akan pernah kesepian ya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada masalah sama orang tua, mungkin bisa dicari dulu baik-baik gitu, kayak difokus sama orang tua, jangan mencari pembenaran, jangan mencari pelarian dengan pacaran, karena kayak zaman sekarang tuh pasti di berita-berita ini tuh berawal dari pacaran, pembunuhan berawal dari yang pacaran gitu, kayak iya pacaran mungkin ya itu salah satu bukti konkret, bukti nyata kita memang harus menjauhi zina yang berawalnya dari pacaran. Nah mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Makasih buat Teh Amara yang udah mau datang. Nah mau sharing-sharing sama kita ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.